Mana Farhan? Hah? Halo, tes, tes. Siap, Ya, Pak. Coach. Halo, salam kenal, Pak. Saya Al. Siap, saya Api Dinda. Oke. Iya kabarnya Jakarta. Alhamdulillah, baik. Gimana Makassar, Pak? Ya, Alhamdulillah lancar Dinda. Alhamdulillah. Siap. Ya, kapan-kapan Gimana, Pak? kapan-kapan ada waktu jalan-jalan ke Makassar. Beres. Siap. Siap. Nanti kalau Jadi misalkan Pak ke Jakarta, main di sini ya. pasti Dinda. Dan begitu pun saya, nanti kalau misalkan saya main ke Makassar, saya mampir ke situ. Siap. Jangan mampir, nanti dijemput. Gimana, Pak? Nanti dijemput di bandara. Oke, siap. Siap. Jadi gimana Dinda? Bisa digas full? Boleh, siap. Tapi saya mendadak nih, nggak apa-apa nih ya. Nggak ada PPT-nya. Nggak apa-apa, saya juga nggak ada Dinda. Oke, Ya, siap. langsung. Astaga, sorry, belum ada video aja. Oh, iya. Panelis siapa panelis ini malam dari Jakarta? Kan? Panelis dari Jakarta. Jadi gimana, brother? Kita sharing-sharing aja mungkin ya. Kita di sini sharing-sharing aja. Kita apa namanya? Kita sharing-sharing analisa, sharing-sharing tema kita gitu ya. Karena kan sharing-sharing bisa memecahkan suatu masalah. Ya, Ya, sama-sama belajar ya, Dinda. ya betul Pak. Nah, siap. Jadi yang gaspol pertama mungkin Dinda dulu lah. Boleh, siap. Ah, yang tua belakangan, tuh udah tua. Iya, iya, iya. Ya. Dari yang muda duluan. Ya. Ini moderatornya dari mana Pak? Dari oh dari Jakarta ya? Iya. Kalau minggu lalu saya sendiri, Dinda. Oh gitu. Iya, mungkin teman-teman lagi edukasi edukasi klien mungkin jadi Iya. nggak sempat. Ya jadi ya kita aja berdua Dinda kalau Hmm. atau gimana siapa tahu ada kabar dari teman-teman di pusat mungkin. Em, Mungkin kita aja sekarang berdua Pak. Kita gasin. Oke, siap. Tafadhal. Oke, siap. Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat malam Sobat Trader. Terima kasih sudah bergabung di acara webinar kali ini. Dan kali ini adalah event kita untuk sharing-sharing tentang analisa, sharing-sharing tentang open posisi mungkin ya nanti. Nah, kita juga di sini kita belajar kita bisa belajar bareng di sini apa ya. Siap. Oke. Tema kita yang pertama, tema kita yang akan dibawakan malam ini yaitu tentang cara menggunakan support and resistance ya Pak ya. Siap. Ah, ah. Ya. Tema malam ini yaitu cara menggunakan teknik support and resistance. Nah, sebenarnya teknik ini adalah salah satu yang Al bawakan juga. Nah, kalau misalkan dari Al itu disingkat Pak. Jadi teknik Suren ya, teknik Suren. Suren yaitu Siap. support and resistance. Nah, kenapa Al bisa menamakan teknik support and resistance sebagai Suren? Karena memang menurut Al teknik support dan resistance itu adalah teknik yang sangat sangat profitable asalkan kita paham cara menggunakan atau apa praktekannya itu benar gitu ya, menandai sebagai support and resistennya di mana, support dan resisten dan supportnya di mana, itu adalah cara simple tapi simple membuahkan profitable gitu. Siap. Nah, mungkin Al akan membawakan tiga teknik support dan resisten, atau sebenarnya yang Al pelajari dari teknik support dan resisten itu ada tiga, yaitu apa aja? Ada support dan resisten klasik, ada support dan resisten harmonik, dan juga ada support dan resisten dari dynamic.
Nah, apa sih itu support dan resisten klasik? Support dan resisten klasik itu adalah teknik yang dimana kita menggunakan atau mencari titik support dan resistennya itu manual atau dengan sendirinya, ya. Nah, bagaimana cara menggunakannya? Nanti langsung kita ke chartnya. Nah, sekarang Al akan membahas tentang yang dynamic. Nah, dynamic itu apa sih? Dynamic itu adalah support dan resisten yang menggunakan EMA, yang menggunakan MA. Nah, itu juga bisa menjadi titik support dan resistennya suatu harga dalam trading forex ataupun gold. Nah, yang ketiga yaitu ada dari support dan resisten harmonik. Support dan resisten harmonik itu menggunakan dari Fibonacci. Nah, pasti sobat traders yang udah terjun ke dunia forex pun sudah mengerti sudah mengerti cara menggunakan dari Fibonacci tersebut ataupun sudah tidak awam lagi, tidak asing lagi tentang teknik Fibonacci tersebut, ya. Nah, akan mempraktekkan tentang support dan resisten dari klasiknya dulu, ya. Nah, oke, langsung aja kita share share trading view. Nah, Al biasanya menganalisa dari trading view, Pak. Nah, menganalisa Siap. dari trading view. Karena Siap. menurut metode banyak sekali pilihan-pilihannya. Oke. Ya, Trader yang menggunakan trading view berarti sudah sekali bermaster kali ya. enggak. Siap. Ya gitu. Sepertinya ya lebih master Bapak sih ya. Masih belajar Dinda, masih belajar. Sama aku juga, Al juga sama. Siap. Nah, oke. Em, ini Al hapus dulu ya. Terlalu. Berarti kamu masih jadi target mereka. Oke, langsung kita share dari share screen-nya. Nah, ini biasanya Al menganalisa dari trading view. Nah, sebentar ya, nge-lag ini ya. Janji kalau ada apa-apa aja akan masuk ke BTS. Kemarin-kemarin aja kamu gak pernah ngabarin aku. Wah, nge-lag banget ya. Itu kan kemarin, mulai dari sekarang belajar. Halo, halo. Masih terdengar, Pak? Iya, masih Dinda. Oh, ini nge-lag banget komputernya. Bentar. Iya. Sebentar ya. Iya. Sebentar ya, Sobat Traders. Nah, nih. Oke. Cara menggunakan support dan resisten dari klasikal. Yang pertama ya, dari klasikal. Yaitu menggunakan atau menganalisa secara support dan resisten atau batasan harga bawah dan atas secara manual. Ya, nah, bagaimana cara menggunakannya? Support dan resisten itu kan artinya batasan harga bawah dan batasan harga atas. Support itu batasan harga bawah dan atas itu sebagai resisten. Nah, kita cara menentukan titik support dan resistennya itu biasanya Al menggunakan dari swing-swingnya dari candlesticknya. Nah, mungkin sobat traders ada yang dari candlesticknya, ada yang dari swing candlesticknya, ada yang dari body candlesticknya. Nah, itu terserah sobat traders. Nah, itu sebenarnya bagaimanapun fine-fine aja, nggak ada masalah. Nah, yang jadi masalah itu kita tidak tahu menentukan titik support dan resistennya. Oke. Nah, yang pertama itu Al biasanya menggunakan horizontal line. Nah, kenapa garis horizontal line ini bisa membantu untuk Al menandakan suatu titik support and resistennya suatu harga, ya. Nah, menggunakan dari time frame. Kalau misalkan dari time frame, Al menggunakan dari time frame H4. Menggunakan time frame dari H4-nya. Nah, dari klasikal yaitu kita menganalisa secara manual support dan resistennya. Nah, bagaimana cara menganalisa titik support dan resistennya? Al biasanya melihat dari harga-harga sebelumnya yang sudah terjadi. Harga-harga sebelumnya yang sudah terjadi. Nah, kalau misalkan dari XAUUSD ini di H4-nya, ini
bisa disebut dengan titik dari resisten. Kalau misalkan ini belum terjadi, ini bisa dijadikan titik sebagai resisten. Ya, ini ini sebagai titik resistennya suatu harga. Nah, kita tandai dulu di area 2048. 2048 kita bisa menandai sebagai area resisten. Nah, kenapa bisa menandai area resisten di sini? Karena di sini adanya pantulan harga, dia sudah 2 kali tidak bisa membreakout area 2048 tersebut, dan dia akhirnya mengalami penurunan yang lumayan tajam gitu, yang lumayan tajam dari harga 2048 dia sampai 1970-an. Nah, itu lumayan sekali, bahkan bisa berapa poin nih? 2048 ke 2070-an. Hampir 80 poinan ya, 70 poinan. Nah, pokoknya hampir segituan lah ya. Nah, ini bisa ditandai sebagai area support dan resisten karena di sini adanya pantulan-pantulan harga candle bearish dan bullish menyatu di dalamnya dan akhirnya tidak bisa menembusi area 2048. Nah, makanya bisa disebut dengan area resisten. Area resisten. Angka yang tidak bisa di break oleh body candle, bahkan bisa beberapa kali tidak bisa di break oleh body candle. Nah, kenapa sih di 2048 nggak di 2053 aja? Nah, biasanya AL menandai sebagai support dan resisten area ataupun area support dan resisten. Area support dan resisten. Nah, makanya 2053, 2052 sampai 2048, nah itu bisa ditandai sebagai area resisten. Nah, makanya ditambahi kata area resisten ya. Nah, begitupun kita menandai sebagai area support. Area supportnya di mana? Nah, begitupun sebaliknya. Jika support itu adalah batasan harga bawah, yang dimana harga bawah ini tidak bisa di break oleh body candle atau candle bearish dan akhirnya dia dipantulkan lagi ke atas atau membuat candle bullish tersebut ya. Nah, di sini AL bisa tandai di area 1978 adalah area sebagai area support atau batasan harga bawah. Kenapa di area 1973 sebagai area support? Karena di area 1973 dia sudah beberapa kali menyentuh area 1973 tetapi tidak bisa di break oleh candle bearish. Nah, makanya dinobatkan sebagai area support ya. Nah, bisa ditandakan sebagai area support. Nah, di mana lagi area support dekatnya? Area support dekatnya itu ada di area 2000. Kenapa bisa ditandai sebagai area 2000 sebagai area support? Karena di area 2000 ini sudah dia membuat candle bearish tetapi tidak kuat untuk membreak area 2000 tersebut, nah makanya dipantulkan lagi oleh candle bullish dan akhirnya terjadilah batasan harga bawah dari XAU USD. Nah, ini tadi kita tandai ya sebagai area resistennya ya. Nah, ini area resisten dekatnya. Nah, biasanya kalau misalkan dari area ini AL menandai dengan rectangle dari menu yang sudah tersedia di TradingView. Nah, ini adalah area dari resisten tersebut. Nah, begitupun support. Kalau misalkan dari support tersebut, AL juga bisa menandakan dari area swing sampai area body candle itu bisa ditandai sebagai area supportnya. Nah, itu. Nah, ini dipraktekkan sebagai support dan resisten dari klasikal, yaitu menentukan area support dan resisten secara manual. Oke. Nah, selanjutnya yaitu dari support dan resisten dari dynamic. Nah, yaitu support resisten yang menggunakan dari MA. Dari MA yaitu indikator ya, indikator dari MA. Indikator MA, oke.
Nah, pasti sobat traders, banyak sobat traders yang menggunakan EMA, pasti banyak banget yang menggunakan EMA. Nah, makanya support dan resisten ini sudah tidak asing lagi didengar oleh para sobat traders ya. Nah, dari penggunaan EMA ini itu berbeda-beda. Cara menggunakan support dan resisten dynamic ini itu pasti berbeda-beda. Ada yang menggunakan EMA 200, ada yang menggunakan EMA 300, mungkin ada yang menggunakan EMA 50, ada yang menggunakan EMA 100, ada yang menggunakan EMA 21. Mungkin itu terserah sobat traders, enaknya sobat traders menggunakan support dan resisten dari indikator EMA di berapa? Mungkin di 21, 100, 50 atau berapapun. Nah, seenaknya sobat traders, nah yang bisa menghasilkan sebagai profit konsisten ya. Nah, jadi kalau misalkan dari EMA dynamic ini bisa sobat traders setting sendiri. Nah, cara settingnya seperti apa? Nah, kalau misalkan dari trading view kita ke indikator, tulis di sini moving average. Nah, kalau misalkan Al sendiri itu menggunakan moving average eksponensial, tetapi kalau misalkan Al sekarang tidak menggunakan lagi, kenapa Al mendalami dari teknik support dan resisten saja dan menggunakan pantulan-pantulan dari candle-candle aja, ya. Nah, dari moving average eksponensial. Nah, biasanya Al menggunakan EMA berapa? Yaitu menggunakan EMA dari 21. Nah, EMA dari 21. Nah, ini bisa juga disebut dengan area support di sini. Di sini ada area supportnya dari XAU, Nah, makanya EMA atau moving average ini berhenti di area 2025. Nah, makanya di sini ada area dari support ya, dari area resisten, tapi terbreaknya area resisten. Nah, makanya dia melanjutkan naik di area 2025 ini adalah resisten, tetapi di 2005 ini terbreak, akhirnya dia mengalami kenaikan lagi dan akhirnya sekarang menjadi area support, yaitu apa? Area resisten become support. Oke. Nah, sobat traders, kalau misalkan dari EMA ini tergantung enaknya EMA berapa yang sobat traders gunakan. Mungkin ada yang kalau misalkan A kan 21, kalau nggak 100, kalau nggak 50. Nah, mungkin sobat traders ada yang 25, mungkin ada yang 50, ada yang 200, ada yang 200 berapa mungkin ya. Nah, jadi seenak sobat traders asalkan menghasilkan profit yang konsisten. Oke. Nah, next sekarang yaitu support dan resisten harmonik. Yaitu dengan cara menggunakan indikator dari Fibonacci ya, cara menggunakan harmonik yaitu dengan menggunakan indikator dari Fibonacci. Oke. Nah, kalau misalkan dari Al pribadi, Al menggunakan Fibonacci itu jarang banget. Dan yang seperti Al bilang, itu Al menggunakan teknik support dan resisten saja sudah cukup. Dan mungkin sekarang kan temanya kan ya tuh tiga support dan resisten. Nah, makanya sekarang kita cara menggunakan dari Fibonacci. Nah, cara menggunakan dari Fibonacci ini seperti apa sih? Cara menggunakan Fibonacci ini caranya tarik menarik. Nah, cara tarik menarik ini seperti apa? Cara tarik menarik ini ketika harga sedang turun, itu kita menariknya dari angka dari angka bawah atau area support ditarik ke area paling atas. Ataupun bisa body candle-nya, bisa swing-nya juga, tetapi Al menggunakan dari swing-nya. Nah, seperti ini. Dari bawah tarik ke atas. Nah, contoh deh, ini kan lagi misalkan lagi turun. Nah, berarti kita menggunakannya
dari arah bawah ini, dari paling bawah area support ke area resisten terdekatnya. Misalkan di 2052. Nah, ini kita bisa jadi patokan nih untuk open posisi. Kita bisa menjadi patokan untuk open posisi di area misalkan nih kita ternyata market ini lagi di harga lagi di poin 0,382. Nah, ketika 0,382 ini tidak bisa di-break, dia harusnya turun. Nah, berarti saatnya kita open posisi apa? Nah, ketika misalkan 2032 ini terbreak, nah kita enaknya open posisi apa? Nah, seperti itu. Jadi cara penggunaannya tarik dari misalkan harga sedang down, lagi turun, berarti tarik dari harga support menuju harga resisten. Begitupun sebaliknya, jika harga sedang naik, berarti kita menariknya dari atas ya ke harga paling ini rectangle ya. Nah, dari harga paling atas ya menuju harga paling bawah ataupun area support. Nah, makanya ketahuan nih di area 0,618 adalah area resisten. Adanya area resisten yaitu ditandakan dengan angka-angka ini. Contoh misalkan lagi down seperti ini, lagi up seperti ini, harga lagi sedang naik. Nah, 0,618 itu adalah area resistennya. Makanya dia dia tidak bisa tidak break area 2032 karena ya memang di sini adanya area resisten dan dia dibalikan lagi ke bawah ya. Nah, kalau misalkan dari Fibonacci ini itu dia ada istilah dari golden ratio, dari golden rasionya atau momen paling bagus kita untuk open posisi ya. Nah, contoh, golden rasionya itu ada di mana? Di area 0,5 sampai 0,618. Area 0,5 sama 0,618 bahkan 0,382 pun bisa disebut dengan golden ratio, tapi lebih akuratnya itu di area 0,5 sama 0,618. Nah, itu adalah istilah dari golden ratio. Nah, itulah cara penggunaan dari support dan resisten dari harmonik ataupun menggunakan Fibonacci. Nah, jadi kesimpulannya, sobat traders enaknya menggunakan teknik support dan resisten yang mana? Dari klasikal kah, dynamic kah, atau harmonika? Asalkan mendapatkan profit yang konsisten dan tidak greedy dalam saat trading. Ya, contoh misalkan nih saya sudah dapat $200, itu adalah manajemen saya, misalkan $200 per hari. Saya pengen menggunakan teknik support dan resisten, kayaknya bagus banget nih. Wah, ternyata udah ada area resisten nih. Kita open sell, tetapi belum pergantian candle ataupun masih lama pergantian candlenya. Nah, terus dia terbreak lah area resisten itu. Nah, makanya ketika kita menggunakan Fibonacci dari area resisten klasikal, harmonik ataupun dynamic, nah kita harus mencari dulu titik yang bagus untuk open posisi. Ya, kita melihat dulu break-nya di mana, low-nya di mana, break-nya di mana, baru kita open posisi. Oke. Nah, mungkin itu aja yang bisa Al sampaikan kali ini. Nah, ini juga mendadak banget, nggak ada PPT-nya. Nah, mungkin next video atau next webinar Al lebih mempersiapkan lagi. Mohon maaf jika banyak kekurangan dan juga perilaku yang salah dalam saat menyampaikan. Oke, mungkin selanjutnya Al langsung lempar ke ke Coach Api. Silakan Coach Api. Siap. Oke, waktu dan tempatnya kami persilakan kepada Coach Api. Siap, Dinda. Izin mungkin
Share screen-nya Dinda, mungkin bisa di Iya, stop iya. dulu. Ini saya lagi, ini apa namanya, rada nge-lag nih. Siap, siap. Iya. Ya, Eh, materinya keren, Coach. Istilah-istilahnya juga keren. Saya trader zaman now loh ya, agak perlu banyak belajar sama trader milenial itu. Ya, sepertinya saya tapi yang harus sepertinya saya yang harus lebih belajar ke Coach Api nih. ayo belum. Jangan begitu, jangan merendah di ketinggian. Oke, Oke, Dinda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Jakarta. Salam dari Makassar. Salam Oke, dari siap. Ya. Eh, mungkin ini sesi malam ini mungkin saya yang diuntungkan Dinda, karena Dinda bawa materi duluan. Sudah lengkap materinya, sudah mantap sekali. Mungkin saya tinggal menambahkan saja. Siap. Jadi materi saya kayaknya yang tadi saya siapkan puyar lah. Saya ikuti aja materinya Dinda biar sedikit mungkin bisa saya sedikit tambahkan. Tapi setidaknya maksud dan tujuannya sama, ya kan? Support resisten yang Dinda jelaskan tadi, mungkin poinnya itu support resisten berdasarkan horizontal line, berdasarkan moving average, dan terakhir berdasarkan Fibonacci retracement. Mungkin itu yang pengen saya sharing-sharingkan malam ini, Dinda, sesuai dengan yang Dinda sampaikan tadi. Mungkin saya tinggal, bukan tambahkan sih, mungkin saya tinggal lanjutkan saja materinya. Izin Dinda ya. Siap, silakan Coach. Siap. Oke. Oke, kita lihat dulu. Bentar, Dinda. Wih, ada posisi. Oke, bismillah. Saya lanjut ya. Mungkin materinya coach tadi dari Jakarta, mungkin sedikit saya tambahkan. Bagaimana sih menentukan support resisten berdasarkan classical ya, berdasarkan horizontal line. Kalau saya pribadi sih Dinda mohon izin sekedar sharing dulu, mungkin sudah disampaikan tadi sama Dinda bahwa apa sih support dan resisten itu. Ya mungkin ya istilah yang sama-sama kita tahu ya istilah apa ya? Istilah yang biasa lah kita dengar bahwa support itu adalah tahanan bawah, resisten itu adalah tahanan atas. Yang jadi pertanyaan apakah support dan resisten itu bisa menjadi acuan kita untuk action, sell atau buy? Itu mungkin yang jadi pertanyaan yang perlu sama-sama kita sepakati, sama-sama kita pelajari dan sama-sama nanti kita praktekkan. Karena seperti yang Dinda bilang bahwa salah satu teknik trading yang paling simpel dan paling sederhana itu adalah menggunakan support dan resisten. Ada banyak cara untuk kita melihat dan menentukan area-area support dan resisten tersebut. Dan tadi sudah dijelaskan secara gamblang oleh Dinda dari Jakarta. Mohon izin Dinda, Dinda enak saya panggil namanya. Namanya panggilannya siapa Dinda? Izin. Ya, Coach. Saya Al. Panggilannya Al. Al, oh ya, Alnya Ahmad Dhani nih, keren. Banyak yang Siap, bilang seperti itu, Coach. siap. Oke, Dinda. Jadi kalau saya pribadi sih, Dinda, saya pribadi ya. Biasanya sih saya tergantung ke members ya ataupun saya pribadi. Hal pertama yang saya lakukan itu support resisten ini setiap time frame pasti berbeda-beda. Itu sudah pasti. Kenapa berbeda? Karena time frame-nya berbeda. Tapi biasanya kalau saya pribadi untuk menentukan support resisten hari ini, ya kan untuk day trade ya, untuk menentukan support resisten hari ini saya pasti ambil data dari hari-hari sebelumnya. Maka hal pertama yang saya lakukan itu adalah membuat garis periode untuk menentukan batas-batas harinya. Dan seperti yang kelihatan tadi, ini tidak pakai periode, ini pakai periode. Ini untuk menentukan pergerakan hari-hari sebelumnya. Hal pertama yang saya lakukan apabila saya menggunakan support resisten itu, saya biasanya pakai indikator bawaan MetaTrader, bawaan MetaTrader 5. Pertama itu, izin Dinda ya, pertama saya rubah dulu tampilan dari MetaTrader ini. Semua layar saya hitamkan Dinda.
Ya kan, semua layar saya hitamkan. Sorry, color. Semua layar saya hitamkan dulu, Dinda. Iya kan, biar enak kita lihatnya bagaimana sih cara menarik garis support dan resisten yang jelas dan gampang dibaca. Ini versi saya, Dinda, mohon izin. Ya, oke. Jadi pertama itu saya hitamkan dulu semua layar. Oke. Nah, jadi tidak ada tampilan layar, Dinda, yang kita lihat di sini, tidak ada harga yang kita lihat di sini. Nah, setelah semua tampilan layar ini saya hitamkan, maka saya bukalah insert untuk memasukkan indikator. Nah, indikator yang paling worth it menurut saya pribadi yang bisa menunjukkan kita support resistance secara otomatis itu adalah salah satunya adalah indikator zigzag. Oke, saya tampilkan, Dinda, ya. Oke, kita minimize. Nah, dengan indikator zigzag ini, Dinda, ini yang tampilan di layar ini adalah tampilan indikator zigzagnya, bukan tampilan harganya. Akan kelihatan di mana harga high-nya, akan kelihatan di mana harga low-nya. Jadi di mana area itu biasa rebound, di mana area-area itu biasa mantul, itu akan kelihatan berdasarkan indikator zigzag tersebut. Jadi contoh lah, Dinda, kalau umpamanya kita mau lihat di mana sih support resistennya, akan kelihatan dengan jelas dengan indikator zigzag ini di mana sih harga-harga itu mantul. Semakin sering harga mantul di area mana, maka itu menjadi support atau resisten yang kuat. Nah, kalau saya pribadi, jadi ya contoh kalau pakai horizontal line, saya tinggal tarik garis di mana sih harga-harga yang paling sering mantul. Ya kan? Di mana sih ya? Kalau seperti yang Dinda sebutkan tadi di 1973, 1974 dolar per troy ounce, disitulah harga yang paling sering mantul, seperti yang kelihatan di indikator zigzag ini, Dinda. Ya kan? Nah, terus pertanyaannya, ini kan time frame H1 nih, Dinda. Time frame H1. Nah, time frame H4 pasti berbeda. Semakin besar time frame yang kita gunakan untuk menentukan support resisten, maka akan semakin akurat. Ya kan? Nah, kalau saya pribadi untuk day trade, untuk menentukan garis support resisten itu saya minimal pakai H1 sama H4 untuk menentukan saya action di area-area mana. Yang jelas support dan resisten itu adalah harga tahanan kuat. Yang pertanyaannya, apakah itu menjadi alasan kita untuk action buy or sell? Itu yang jadi pertanyaan. Yang jelas, salah satu hal yang membuat kita sangat membantu kita untuk menentukan kemana sih harga selanjutnya itu akan terjadi. Salah satu rekomendasi saya untuk menentukan support dan resisten yang sangat akurat, betul-betul simple, akan kelihatan, ya kan? Karena kan kalau untuk support dan resisten dilihat cuma dua, Dinda. Support resisten dilihat cuma dua. Di mana sih harga low-nya sering bermain, di mana sih harga low-nya sering mantul, di mana sih harga-harga resisten yang terdekat. Dan ini akan kelihatan sangat jelas. Nah, jadi tinggal tarik garis horizontal line, cari harga tertinggi di area-area berapa, ya kan? Cari harga-harga support di area berapa. Jadi akan sangat kelihatan dengan jelas. Baik. Nah, jadi contoh seperti ini, Dinda. Saya sudah menarik garis harga area-area support di 1974, 1950 sudah saya tarik garis area supportnya. Terus saya juga sudah menarik garis di area resistennya itu di 2030, saya juga menarik garis area resisten selanjutnya di area 2046 atau 20 ya sekitar 2046. Setelah saya tarik garis horizontal yang seperti ini menentukan support resisten berdasarkan indikator zigzag, maka tampilan layar akan kembali saya tampilkan seperti semula. Dan kembali saya tampilkan seperti semula. Tidak bisa direset ya. Beda sama Meta 4. Oke. Nanti intinya seperti ini, setelah indikatornya kita sudah tampilkan, setelah kita sudah tarik garis dan sudah kita tahu di mana area support dan resisten yang ideal untuk kita mengambil keputusan action buy atau sell. Setelah itu kita tampilkan lagi
bentuk candle-nya. Kita tampilkan lagi chart-nya untuk membantu kita memprediksi harga mau kemana. Nah, ini yang paling simpel, paling sederhana, Dinda ya. Menurut saya pribadi, sekali lagi mohon izin. Oke, nah sekarang kita melangkah yang kedua. Bagaimana sih menentukan support resisten berdasarkan moving average? Ya mungkin tadi Dinda sudah jelaskan sedikit, saya tambahkan. Time frame satu. Mungkin sama-sama harus kita sepakati ya Dinda. Kalau kita bicara resisten itu pasti kita bicara high. Kalau kita bicara support itu berarti kita bicara low, harga tertinggi dan harga terendah. Artinya kalau kita bicara indikator moving average, di moving average itu kan ada beberapa pilihan. Contoh, moving average. Nah, contoh nih Dinda ya. Kalau kita bicara bagaimana sih menentukan support resisten berdasarkan moving average. Di sini ada parameter, di sini ada level, ada visualisasi. Kita bicara saja di parameternya. Di parameternya ini ada periodenya, ada metodenya, dan ada apply itunya. Kalau kita bicara metodenya, wait. Nah, kalau kita bicara metodenya ini ada banyak pilihan. Mungkin kalau Dinda tadi pakai eksponensial karena mungkin Dinda pengen yang agresif ya, yang responnya cepat. Oke, kalau saya pribadi kita bicara ke apply itunya. Di apply itunya ini Dinda ada close, open, high, low dan lain-lain. Ya sekali lagi saya ulang ya, di apply itunya ini ada close, open, high, low dan lain-lain. Artinya moving average ini kita bisa gunakan untuk menentukan di mana resistennya dengan menggunakan apply to high. Begitu sebaliknya, kita bisa menentukan di mana supportnya untuk bisa menentukan kita pakai apply to low untuk menentukan di mana supportnya berdasarkan moving average. Nah, kita bicara masalah periode. Seperti Dinda sebutkan tadi, ada orang pakai 20. Kenapa sih pakai 20? Ya kan? Atau kenapa sih pakai 20? Ya contohnya mungkin karena market itu bergerak bisa pakai 24 jam, ada banyak hitungan. Contoh yang paling simpel lah, yang paling sederhana ya. Kenapa pakai 24? Ya mungkin karena dia memprediksi harga pergerakan rata-rata 1 hari terakhir, karena market bergerak 24 jam. Ada orang pakai 120. Kenapa sih pakai 120? Karena 24 market bergerak selama 5 hari kerja, Senin sampai Jumat, 24 kali 5 itu selama 120 candle. Itu berdasarkan hitungannya. Tapi seperti yang bilang Bidinda tadi, untuk menggunakan indikator menentukan support resistance sampai sejauh mana sih kita menguasai indikator yang kita gunakan. Nah, kalau untuk saat ini, kalau kita bicara support dan resisten, kalau saya pribadi yang simpel lah, saya pakai periodenya 2 Dinda. Untuk menentukan pergerakan rata-rata 2 hari terakhir. Saya pakai metode eksponensial yang lebih agresif. Saya pakai apply to yang pertama itu menggunakan high untuk menentukan resistennya di mana. Oke. Kekecilan. Oke, tunggu, baik. Oke, kita besar dulu lah. Oke. Kebesaran, tidak mempendekkan candle. Oke. Nah, sekarang kita sudah bisa melihat dan kita sudah bisa memetakan di mana sih area resistennya gold dengan menggunakan moving average high dengan apply to high. Tapi kan ini tidak cukup. Artinya kalau kita bicara sesuai dengan materi kita malam ini menentukan support dan resisten berdasarkan moving average salah satunya. Ini yang kita tampilkan ini baru resistennya, kita belum tampilkan supportnya. Maka langkah selanjutnya yang saya biasa gunakan adalah kembali lagi memasukkan indikator, kembali lagi moving average, dengan periode yang sama itu 2 untuk menentukan dan menghitung pergerakan harga rata-rata 2 hari terakhir, karena saya ada kebiasaannya transaksi day trade. Metode masih sama, pakai metode eksponensial, tapi apply-nya itu saya ganti menjadi
low karena untuk menentukan di mana si area supportnya. Oke, kita coba ganti warna biar cantik, yang keren lah, kayak EMA Merdeka gitu. Siap, oke. Nah, ini akan kelihatan, Dinda. Nah, paling enak menggunakan indikator high low ini, paling enak di saat market setnya seperti yang terjadi 3 minggu kemarin sebelum berita suku bunga dirilis. Itu naik turun itu persentase profit itu di atas 90%. Nah, tapi bagaimana seandainya market itu one way? Dengan ini pun kita bisa gunakan. Semakin besar time frame-nya, semakin enak untuk kita action. Untuk teman-teman yang suka trading scalping, bisa pakai moving average menentukan support resisten untuk bisa entry sell atau buy, itu di time frame H1, tapi target kecil 3-5 poin. Nah, tapi buat teman-teman yang mungkin pengen akurasi lebih tinggi dengan profit lebih besar, mungkin bisa pakai time frame yang lebih besar. Contoh, bisa pakai time frame 4. Nah, akan sangat kelihatan ini, akan sangat kelihatan di mana sih supportnya, di mana sih resistennya. Kita tinggal lihat saja ujung dari moving average tersebut. Tinggal tarik garis jadi berapa. Untuk resistennya tinggal tarik garis untuk di low-nya. Jadi salah satu cara yang biasa saya gunakan untuk menentukan support resisten berdasarkan moving average itu dengan menggunakan 2 EMA yang periode yang sama tapi apply itu yang berbeda. Ya, ya bisa lah, bisa di buat teman-teman atau member-member mungkin yang belum terlalu familiar dengan EMA high dan low ini, bisa trial dulu di akun demo mungkin selama 1 minggu untuk bisa melihat seberapa besar sih persentase profitnya dan bagaimana sih risk manajemennya apabila menggunakan ini. Tapi kalau saya pribadi, saya menggunakan ini untuk betul-betul bukan cuma untuk membantu saya melihat support resisten di berapa, tapi betul-betul membantu saya untuk menentukan saya action sell atau buy. Dengan time frame H4 dengan D1 karena punya akurasi jauh lebih besar daripada time frame yang lebih kecil. Akan sangat kelihatan, Dinda, kalau umpamanya kita menggunakan bagaimana mencari support resisten menggunakan EMA, akan sangat kelihatan. Persis saya pribadi ya, Dinda. Ya, sekali lagi, tidak ada yang maksud menggurui atau apa, ya sekedar sharing bahwa ini adalah salah satu yang biasa saya gunakan untuk action. Oke, jadi akan kelihatan kalau kita lihat resistennya hari ini tuh ada berada di 2034, 2035, di supportnya itu berada di area 2017 dan sekitarnya. Jadi bisa menjadi salah satu acuan untuk bisa sama-sama kita pelajari lebih dalam, bisa sama-sama kita pelajari lebih expert dengan satu tujuan yang sama pastinya bagaimana caranya bisa profit konsisten. Karena sejatinya profit di bisnis ini gampang. Bahkan kalau dibilang mau izin sangat-sangat gampang. Yang susah itu profit secara konsisten. Oke, Dinda, mungkin kalau moving average menghitung support dan resisten berdasarkan moving average sudah saya tampilkan. Tidak etis rasanya kalau saya cuma sampai di sini. Saya juga harus menampilkan bagaimana sih menghitung support resisten berdasarkan Fibonacci retracement seperti yang Dinda sebutkan tadi. Tidak apa-apa, Dinda ya? Nggak apa-apa, Pak. Lanjut. Siap. Oke, kita hilangkan dulu semua indikatornya. Sekarang lagi Fibonacci retracement. Sorry, Dinda, suaranya agak serak. Kebanyakan ngerokok kayaknya. Ya, Emang lagi musim tugas ya, Pak. siap. Oke, jadi kalau kita bicara Fibonacci retracement, ini salah satu indikator yang sangat saya kagumi, sangat saya dalami, dan sangat saya sukai, dan sudah saya pakai dalam kurun waktu yang lumayan lama lah, ya kan. Salah satu indikator kesukaan saya. Kenapa saya suka? Karena saya sudah membuktikan probabilitasnya sebesar apa. Saya sudah membuktikan sampai sejauh mana akurasinya, akan jelas support dan resistennya di mana, dan yang paling penting itu bisa menghitung sampai sejauh mana range hariannya, supaya saya juga bisa menghitung
apabila saya ada posisi take profitnya di mana, dan apabila ada berita yang betul-betul keluar tidak terduga, market berbalik arah, saya tahu risk manajemennya di berapa, menggunakan Fibonacci retracement dengan cara yang paling sederhana saja. Oke, seperti tadi, kembali lagi dengan gaya trading day trade, ya mungkin bisa action itu 2, 3, sampai 4 kali per hari, mulai dari market Australia, Asia, Eropa, sampai Amerika, ataupun mungkin terkadang saya biasa action atau member action di saat sesi Amerika sesi 2, jam 1, jam 2 malam ke atas, biasa di saat ada berita dirilis. Oke, hal pertama yang saya lakukan cara menghitung support resistance berdasarkan Fibonacci retracement adalah kembali tampilkan di layar untuk tampilkan itu periode pembagi waktunya untuk menentukan pembatas harinya. Karena untuk menghitung mengetahui support resisten hari ini, ya kan, tarik garis Fibo-nya itu pasti di hari sebelumnya. Dengan menggunakan time frame H1 saja kita gunakan. Gunakan time frame H1, hal pertama yang kita lakukan adalah kalau kita mau pasang Fibonacci retracement, oke. Oke. Nah, jadi ada area yang simpel aja lah, bahasanya sederhana. Ada area 0%, ada area 100% Fibo, 161 Fibo, 01 Fibo, dan 423 Fibo. Ini kalau kita menggunakan Fibonacci retracement, ini adalah area-area resistennya. Area-area resistennya. Kalaulah market bergerak ini malam, ya kan, kalau terjauhnya itu sampai di berapa, kalau kan tidak ada berita di Dinda. Ya kan, tidak ada berita. Maka resisten terdekat untuk gold malam ini itu berada di area 161 Fibo, itu di 20.038. 2038 itu adalah resisten kuat hariannya dan sangat worth it untuk ambil posisi sell. Nah, begitu sebaliknya. Terus bagaimana seandainya market itu bergerak turun? Sampai sejauh mana sih turunnya gold berdasarkan Fibonacci? Berarti kita bicara masalah supportnya. Nah, jadi kalau untuk bicara seperti itu, saya biasa seperti moving average tadi, ya kan? Saya kembali tarik garis Fibo, tapi garis Fibonya saya balik. Nah, 100%-nya di area low di hari sebelumnya, dan 0%-nya itu berada di area high sebelumnya. Nah, jadi kalau kita tampilkan pergerakan gold seperti ini enaknya Fibo, Dinda. Secara otomatis dia akan kelihatan itu. Support 1, support 2, support 3 di harga berapa. Nah, tergantung kita nih, bagaimana sih kita bertransaksi, apakah itu transaksi day trade, swing, atau long term. Hitung money manajemennya apabila kita mau transaksi. Kalaulah kita margin levelnya kecil atau mungkin equity-nya tidak terlalu besar, money manajemennya juga harus kita hitung sesuaikan dengan volume lot-nya. Biasanya sih kalau saya pribadi di 161 Fibo saya udah nyolong start. Anggaplah 161 Fibo itu area resistennya, saya udah biasa nyolong start untuk open sale. Begitupun sebaliknya, apabila market turun dan menyentuh area 161 Fibo, itu adalah sudah menjadi acuan saya untuk entry buy, karena itu adalah support kuat hari ini berdasarkan Fibonacci retracement. Bisa dibuktikan, bisa di test drive di akun demo, karena saya pribadi sudah membuktikan di akun real, akun pribadi saya, dan itu sangat worth it. Akan jarang sekali di saat kita bicara tidak ada berita high impact ya. Kita bicara tidak ada berita high impact, kalau cuma berita medium atau low impact, di 161 Fibo, baik itu di area supportnya ataupun di resistennya, itu 80-90% pasti mantul. Walaupun dia di break minimal shadow, bukan body. Nah, jadi, tapi saya tidak bisa bicara terlalu jauh. Saya tidak bisa berbicara terlalu jauh karena mari sama-sama kita pelajari lebih dalam, mari sama-sama kita praktekkan, apapun posisinya, buat trading plan yang terbaik, tentukan targetnya, dan yang paling penting, tentukan risk manajemennya. Karena yang sering terjadi, sebagus apapun analisa yang kita punya,
sebagus apapun support resisten yang kita gunakan, kalau kita tidak punya trading plan, itu pasti untuk profit konsisten itu agak berat. Ya, contoh, saya menggunakan Fibonacci retracement. Anggaplah 161 Fibo itu adalah area yang betul-betul worth itu untuk saya entry buy. Dan saya buy di area 161 Fibo. Tapi saya tidak punya trading plan. Apa yang terjadi di saat saya tidak punya trading plan? Walaupun saya di buy di support paling bawah sekalipun, saya entry buy. Katakanlah saya buy di 1000, di 2000 katakanlah saya buy. Market naik 2003, itu kan udah profit 3 poin. Kalau kita entry satu lot, kan itu udah profit $300. Nah, seperti sekarang ini posisi yang tampil di layar ini kan. Di saat kita tidak punya trading plan, kita sudah profit $300, itu kita pasti bingung. Bingungnya kenapa? Bagusnya profit berapa saya lepas? Ya, jangan sampai saya lepas market lanjut naik. Nah, jangan sampai saya tahan posisi tadi udah profit $400, sekarang sisa $200. Kita bingung karena kita tidak punya trading plan. Posisi benar, posisi profit tidak punya trading plan, kita bingung. Nah, pertanyaan yang kedua, bagaimana kalau posisi kita salah? Berarti bukan bingung lagi, Dinda, pasti stres itu. Ya, jadi kalau saya pribadi, menentukan support resisten berdasarkan horizontal line atau berdasarkan trend line, berdasarkan siksa, berdasarkan moving average atau berdasarkan Fibonacci retracement, sekali lagi itu hanya alat untuk membantu kita memprediksi harga mau kemana. Itu tidak menentukan hasil lahir apabila kita tidak mempunyai trading plan yang jelas, trading plan yang matang. Karena hanya dengan trading plan yang matang, metode trading yang kita gunakan, sesederhana apapun itu pasti bisa menghasilkan hasil maksimal dengan profit yang konsisten. Jadi mungkin bisalah dipraktekkan. Intinya hari ini sampai besok market sideways. Ya, karena market sideways 1-2 hari ini tidak ada berita high impact, maka yang saya rekomendasikan adalah memprediksi support resisten berdasarkan moving average high dan low untuk bisa dapat 3-5 poin sekali action, dapat supportnya buy, dapat resistennya sell. Ini adalah pergerakan market yang sangat ditunggu-tunggu oleh para teman-teman kita yang punya metode trading scalping. Metode trading scalping. Jadi profitnya lumayan lah kalau di saat market sideways. Tapi hati-hati buat teman-teman, kita melihat pergerakan gold sebelum dirilisnya berita suku bunga The Fed, sebelum dirilisnya berita non-farm employment change, itu 3 minggu market sideways. Nah, setelah pergerakan besar akan ada pergerakan kecil. Nah, sekarang ini 1-2 hari ini pergerakan kecil. Hati-hati. Setelah ada pergerakan kecil akan ada gelombang dan pergerakan besar. Mungkin itu pesan saya. Apapun posisinya, tentukan trading plan-nya, buatlah target dan tentukan risk management-nya untuk bisa profit secara konsisten. Saya garis bawahi gaya trading saya bahwa profit itu adalah nomor 2. Nomor 1 adalah keamanan dana. Keamanan dana kita itu hanya bisa berfungsi dengan baik apabila kita menggunakan risk management setiap eksekusi apapun posisi yang kita ambil. Oke, Dinda, mungkin kalau saya pribadi cukup, mungkin di siapa ya Pak Ran? Ada pertanyaan nih saya lihat. Nah, mungkin Dinda bisa jawab, ini mungkin bagian dari Dinda. Ada pertanyaan Dinda dari Pak Syahrul Siddiq. Oke. Mungkin Mas, Master mau jawab atau? ini kan pertanyaannya, Master gimana caranya biar bisa trading? Harus ngapain dulu? Kita ini orang baru. Biar adil Dinda karena saya yang baca, Dinda yang jawab. Gitu. Iya, iya. Master gimana caranya biar bisa trading? Harus ngapain dulu kita yang orang baru. Nah, gimana caranya bisa trading? Yang pertama pastinya harus mempersiapkan modal yang cukup gitu ya, modal yang cukup untuk trading agar tidak mendapatkan resiko yang besar, resiko kerugian besar tetapi tingkat profitnya kecil. Nah, itu seperti apa? Contoh, kita memakai modal yang misalkan $300.
Nah, dan kita tidak tahu trading plan seperti apa, dan kita memakai satu lot. Itu akan merugikan tidak? Pasti akan merugi. Kenapa? Karena tidak adanya trading plan dan juga modal yang kurang. Dan akhirnya terjerumuslah terhadap kerugian. Ya. Nah, jadi yang pertama harus mempersiapkan modal yang cukup. Nah, yang kedua kita harus tahu dulu kita mau masuk trade ke pair apa. Ke pair apa kita harus masuk. Ya, contoh, kita mau masuk ke pair XAUSD. Nah, di pair XAUSD ini kita harus tahu dulu dan mengenali dulu apa itu pair XAUSD. Bagaimana pergerakannya? Seperti apa volatilnya? Seperti apa pergerakannya jika ada news dan jika ada pergerakan besar dan ada pergerakan kecil? Harus seperti apa? Nah, makanya kita harus mengenal dulu yang namanya mengenal pair-nya. Nah, misalkan di XAUSD, di XAUSD itu pergerakannya kencang sekali saat ada news, bahkan bisa 500 pip, bisa lebih dari 500 pips bahkan ya, bisa 1000 pips bahkan waktu FOMC kemarin. Nah, makanya kita harus mengenali dulu yang namanya apa itu pair XAUSD. Ya. Nah, yang kedua, setelah mengenal pair, kita yang kedua tentukan trading plan-nya. Tentukan trading plan yang bagus. Tentukan trading plan yang bagus seperti apa? Contoh, kita misalkan punya akun $10.000. Punya akun $10.000 dengan target profit kita per hari 1% bahkan 2% ataupun ya. Nah, paling banyak 2%. Nah, ketika kita sudah mencukupi trading plan kita saat profit, kita sudahi tradingnya. Jangan greedy, jangan sesekali greedy saat trading forex. Karena hal yang greedy akan mendapatkan kerugian dalam trading forex kita. Akan mendapatkan psikologis yang akan terganggunya psikologis. Ya, nah jadi pentingnya trading plan seperti itu. Pentingnya trading plan harus memasang take profit dan juga stop loss. Nah, tadi kita membicarakan tentang take profit. Sekarang kita bagaimana resikonya saat loss. Nah, teman-teman harus juga jangan memikirkan saja profit. Tetapi kita juga harus memikirkan resikonya seperti apa. Resikonya seperti apa? Resikonya ketika kita salah analisa dan rugi. Saat kita analisa dan salah analisa dan rugi. Nah, itu kita harus memikirkan yang namanya resiko kerugian. Contoh, kita punya yang namanya akun 10.000. Akun 10.000 dan resiko kerugian kita per hari itu 1%. Berarti 1% dari 100 juta itu 1 juta. Nah, ketika kita sudah 1 juta, ketika kita sudah rugi 1 juta, bagaimana cara kita merecovery-nya untuk mendapatkan atau menutupi hal yang rugi tadi. Nah, ya, itulah trading plan. Itulah trading plan. Tadi yang pertama apa? Siapkan dulu modal yang cukup. Yang kedua, mengenal pair. Yang ketiga, itu menentukan trading plan. Ya, jangan memikirkan profit saja, tetapi kita harus memikirkan juga resiko kerugiannya seperti apa. Oke, bisa dimengerti ya. Nah, yang keempat itu teknik yang kita akan bawakan seperti apa? Contoh, kita akan membawakan teknik support dan resisten karena itu hal yang wajib sekali dalam trading forex ya. Kita akan membawakan teknik support dan resisten. Ya udah, sebelum kita lebih lanjutnya, kita harus memahami dulu teknik yang kita akan bawakan dulu. Ya. Nah, seberapa lama kita mendapatkan profit dari teknik tersebut, seberapa cepat kita mendapatkan profit dari teknik tersebut, dan berapa lama kita terkena SL dan berapa cepat terkena SL dari teknik tersebut. Nah, jadi kita juga menentukan yang namanya teknik yang akan kita bawakan. Oke. Nah, jadi itu saran Al.
yang baru-baru, yang awam tentang trading forex, perlu diperhatikan. 4 hal ini perlu diperhatikan. Yang pertama, modal yang cukup. Yang kedua, kenali dulu pair yang akan kita tradingkan. Yang ketiga, plan money management yang bagus, money management atau plan trading yang bagus. Dan yang keempat, yaitu teknik apa yang akan kita bawakan. Oke, mungkin itu aja, Pak Apri. Siap. Apri. Bisa saya tambahkan, Dinda? Oke, boleh Pak Apri. Siapapun yang ikut di bisnis ini, itu tidak ada yang langsung pro di awal. Yes. Itu berlaku buat bukan cuma di bisnis forex, bukan cuma di bisnis online trading. Itu juga berlaku buat bisnis konvensional apapun itu. Semakin banyak informasi, semakin bagus untuk bisnis apapun yang kita lakukan. Jadi pertanyaannya bagaimana sih apa yang mesti saya lakukan sebagai orang baru? Jawabannya sangat simpel kalau saya pribadi. Kalaulah Bapak Sodik tadi posisinya ada di Jakarta, ya tinggal datang saja ke Jakarta. Di kantor cabang di Dimex Jakarta. Ya kan? Karena value dari Dimex adalah edukasi. Yang bagaimana caranya kita bisa sama-sama belajar untuk bisa mendapatkan ilmunya, bagaimana bisa trading yang bagus, bagaimana bisa trading yang disiplin, bisa profitnya konsisten. Jadi apa yang perlu dilakukan oleh Bapak atau Ibu, silahkan datang ke kantor cabang di Dimex terdekat untuk mendapatkan edukasi. Karena kalau saya pribadi di bisnis ini, sebagus apapun teori yang kita pelajari itu tidak ada apa-apanya dibanding dengan langsung praktek. Belajar bisnis ini selama 3 bulan teori, itu akan lebih jauh lebih hebat dengan praktek selama 1 minggu dengan akun real. Karena psikologi kita antara demo akun dengan real akun itu pasti berbeda. Nah, kalau Bapak Sodik tadi ada di Jakarta, kebetulan ada mentornya ke sini, silakan jalan-jalan ke kantornya beliau, belajar trading bareng sama-sama. Jadi sekali lagi saya bilang, di bisnis ini bukan cuma teori yang berlaku, itu harus praktek. Tapi ya kan tidak bakalan bisa orang bisa profit konsisten di bisnis ini itu tanpa didampingi di awal. Jadi betul-betul harus ada yang dampingi, harus ada yang mentori bagaimana sih bisnis ini bisa berjalan. Dan saya yakin Dinda saya, teman-teman saya di Jakarta, itu adalah para trader yang profesional yang sudah bisa memahami bagaimana sih karakter nasabah. Karena kalau saya pribadi, setiap nasabah itu punya karakter dan gaya trading yang berbeda-beda. Karena karakternya berbeda-beda, jadi biasanya metodenya juga berbeda-beda. Ya kan? Silakan datang ke cabang di Dimex dimanapun bapak-bapak sama ibu-ibu berada untuk bisa mendapatkan free edukasi mulai dari basic sampai expert. Dan itu saya jamin karena saya pelaku pasar yang ada di Dimex, bahwa di Dimex edukasi itu bukan cuma slogan tapi betul-betul dipraktekkan dan itu dilakukan every day. Ya kan? Pagi market review, siang live YouTube, sore live trade, malam privat, istimewa. Dan kami lakukan itu semua itu dengan tulus dan ikhlas karena semakin banyak kita berbagi, semakin dalam kita punya pengetahuan. Itu yang saya alami selama di Dimex, Dinda. Oke, kalau tidak ada pertanyaan lain, mungkin dari Dinda saya di Jakarta ada yang mau ditambahkan, mungkin Mr. Al. Jangan panggil Master, panggil aja Al aja, Coach. Ya. Oke, mungkin kalau misalkan tambahan dari Al, ini amanat aja sih dari Al ya. Untuk member-member di Dimex mungkin dan yang baru terjun ke dunia forex, jaga plan trading kita, jaga money management kita saat trade. Kita harus memikirkan resiko, jangan terlalu fokus terhadap profit, tetapi kita harus memikirkan juga resikonya. Ya, karena resiko dalam berdagang atau dalam trading forex pun itu pasti bakal ada naik turunnya ataupun ada rugi, ada profitnya. Ya, jadi kita harus memikirkan juga yang namanya resiko kerugian dan harus lebih pentingnya memikirkan dari profitnya. Jadi pesan Al, jaga plan trading, jangan greedy, jangan sesekali melihat market saat
saat sudah profit banyak gitu, udah profit banyak, terus dia greedy nih, mau nambah lagi profit, itu jangan, itu bakal hancur sih menurut Al. Ya, nah jadi dari Al, jaga plan trading, jaga money management, udah itu aja. Siap, Dinda. Ada yang saya mau sedikit tambahkan, boleh? Boleh Pak, silakan. Oke. Sorry, mungkin tidak lama, Dinda ya. Wait, Nggak apa-apa Pak. siap. Oke. Eh, mungkin ini kelihatan ya, Dinda, chart di layar ya. Yang share screen-nya kelihatan ya di Ya, layar. kelihatan. Ya. Oke, hampir kelupaan. Ini sudah saya sampaikan selama kurang lebih beberapa hari, Dinda. Buat teman-teman atau para members di Timex di seluruh cabang bahkan di kantor pusat, bulan ini adalah momen kita untuk bisa transaksi profit besar dengan sekali action, ya kan? Ini adalah momen yang sangat-sangat disayangkan buat yang baru mau pikir-pikir untuk bergabung, silakan bergabung secepatnya ke Didimex karena ada peluang yang sangat besar. Buat yang sudah menjadi members di Didimex di cabang manapun itu, perkuat equity-nya, ya kan? Atau kalau equity-nya kuat, jangan lewatkan momennya. Jadi pesan saya 3, yang belum bergabung di Dimex secepatnya bergabung, ada momen yang sangat besar. Yang sudah bergabung, perkuat equity-nya, kalau equity-nya sudah kuat, manfaatkan momennya. Oke, ini kita lihat di layar ini adalah time frame only, ya kan? Time frame only sebelumnya harga tertinggi gold itu di tahun 2020 itu terjadi tanggal 1 Agustus, itu harga tertingginya itu di 2075. Kembali harga mendekati harga tertinggi sepanjang masa di 2070 itu terjadi tanggal 1 Maret 2022. Dan kemarin terjadi lagi new high harga tertinggi sepanjang masa gold itu di area 2080-an. Dan kalau kita bicara berdasarkan super resistance sesuai dengan tema kita malam ini, bahwa ini adalah super resistance sepanjang masa gold. Super resistance sepanjang masa gold. Artinya bahwa ini adalah peluang market sangat besar potensinya untuk koreksi turun. Karena kenapa? Ini adalah harga tertinggi sepanjang masa gold. Ya. Dengan target itu tidak main-main. Kalau kita bicara dengan super resisten, yang terdekat saja, ya tidak usah jauh-jauh lah, 1.800. Ya kan? Kenapa saya bilang tadi, perkuat equity-nya yang bisa menahan pergerakan market sampai katakanlah terjauh 2.100. Artinya kalau kita action sell sekarang, kita butuh ketahanan dana itu kurang lebih 70-80 poin. Open sell sekarang anggaplah target pertama untuk 1-2 bulan ke depan itu kita transaksi long term itu di area 1.800 target pertama. Dari 2024 ke 1.800 itu ada kurang lebih 225 poin. Dengan entry 0,10 saja kita punya persentase profit itu kurang lebih 2.500 US dollar. Dengan entry 0,10. Nah, pertanyaannya bagaimana kalau equity nasabah besar dan dia bisa entry satu lot? Entry sell sekarang, tahan posisi yang bisa sampai ketahanan dana sampai 2.100, target 1.800. Artinya, ada 200 kurang lebih 225 poin. Target yang bisa kita manfaatkan untuk long term-nya gold. Dengan transaksi satu lot, target 225 poin, kali satu lot atau kali 100 dolar, kita punya persentase target profit itu kurang lebih 22.500 US dollar atau 225 juta rupiah. Ini yang saya sampaikan semua member-members yang ada di Makassar. Ini saya sampaikan ke calon-calon member yang belum bergabung, bahwa manfaatkan ini momen, jangan dilewatkan, karena ini adalah harga high, harga resisten sepanjang masa gold. Sepanjang bisnis ini ada, sepanjang emas itu diperdagangkan, inilah harga tertinggi sepanjang masanya. Dan jarang untuk bisa ditebus body. Minimal kita lihat 2020 bikin shadow, 2022 bikin shadow, 2023 akan kemungkinan besar juga bikin shadow dan bikin body close di atas. Jadi sangat sayang buat dilewatkan.
Hampir kelupaan Dinda, untung saya ingat. Mungkin cukup kalau saya Dinda. Ada momen, ada peluang, jangan dilewatkan. Kalau saya cukup Dinda. Oke, mantap Pak. Betul banget. Karena sepanjang sejarah itu market ini sudah mengalami kenaikan sampai 3 kali ya Pak ya? 2000 sampai 2080-an kemarin ya. Iya, Nah, dan itu adalah momen yang bagus banget saat kita main swing sell ya Pak ya. betul, betul. Sangat-sangat disayangkan buat dilewatkan. Ya, sangat-sangat disayangkan. Sangat-sangat disayangkan oleh para traders untuk kita main swing sell di harga tinggi sekali, di harga 2080-an kemarin ya. Itu adalah momen yang ditunggu-tunggu para traders. Siap. Kita gaspol. Sell now. Oke, mungkin ada tambahan lagi Pak? Dari saya cukup, Dinda. Makassar udah jam 9 lewat, hampir setengah 10. Oh, di sini baru jam 8 lewat 15-16 lah. Siap. Oke, mungkin kalau nggak ada pertanyaan lagi dan tidak ada tambahan lagi, mungkin itu aja yang bisa Al sampaikan. Dan Coach Api, mudah-mudahan apa yang kita sampaikan kali ini dan kita sharing kali ini bisa bermanfaat dan dapat dipahami oleh Bapak dan Ibu dan Sobat Trader yang udah join live webinar kali ini. Amin. Oke, sampai berjumpa lagi di next webinar. Mudah-mudahan di next webinar itu akan lebih rame ya Pak ya, dan lebih lebih banyak lagi ilmu yang kita dapatkan. Siap. Next time kita langsung live trade aja nih, langsung action berdasarkan analisa ini action sell atau buy. Yap, boleh. Nanti kita berarti nextnya kita live trade berarti ya. Siap. Siap, Master. Jangan panggil Master. Oke, mungkin itu aja. Kami mohon pamit undur diri. Mohon maaf jika banyak kesalahan kata-kata dan banyak kesalahan perbuatan saat kita penyampaian. Mohon maaf dan mohon dimaklumi. Saya Aldo Sulaiman dan Coach Api. Mohon pamit undur diri. Selamat malam, selamat beristirahat, dan salam profit. Sampai jumpa next webinar. See you, Pak Api. Siap, brother. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.